Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah, salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita bagi kini surat Yusuf, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من عباده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. Sungguh atas kisah Yusuf alaihissalam wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya ayatul lis-sa'ilin, terdapat tanda-tanda pelajaran berharga bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ingatlah oleh engkau semua ketika mereka bertanya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka mengatakan, la Yusufu, sungguh Yusuf dan saudaranya ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita semua. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah kelompok yang besar, yang kuat dan banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Oleh sebab itu, uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Aw itrahuhu, kalau tak bisa dibunuh, buanglah dia ke satu daerah agar perhatian ayah kita, ayahmu, tertumpah kepada kita semua. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu kita semua menjadi orang-orang baik.
Qala qailum minhum, berkata seorang di antara mereka, la taqtulu Yusufa, jangan kamu bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur, yaltaqithu ba'dus sayyarah, agar dia dipungut oleh sebahagian musafir, in kuntum fa'ilin, jika kalian tetap hendak berbuat terhadap Yusuf. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, bahagian awal cerita tentang Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf adalah adanya kecemburuan dalam keluarga. Dalam ayat itu diceritakan ke kita bahwa peristiwa yang dihadapi Yusuf alaihissalam ada pelajaran bagi orang belakangan. Orang yang bertanya-tanya tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ada pelajaran berharga bagi orang di belakangan yang bisa diambil pelajaran supaya kehidupan manusia bisa menatap bahwa bisa terjadi apa yang sudah terjadi pada keluarga Yusuf. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilin. Yaqulu At-Tabari inna fi qissati Yusuf wa ikhwatihi dalail wa ibaran bayyinan liman yas'alu an akhbarihim wa yatadabbaruha. Sungguhnya dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ada ibrah yang jelas, ada isyarat yang jelas, dalil. Liman yas'alu, bagi orang yang bertanya tentang berita kehidupan Yusuf dan saudaranya serta keluarganya, wa yatadabbaru, dan mengambil tadabbur, merenungkan yang terjadi di keluarga Yusuf. Ditujukan tentu ke kita Bapak dan Ibu-ibu. Ayatul lis-sa'ilin ditujukan ke kita bersama. Karena kita bertanya-tanya kenapa kok bisa terjadi dalam keluarga Yusuf, keluarga Yakub, seorang nabi Bapak dan Ibu-ibu, tapi ternyata dalam keluarganya terjadi peristiwa yang sangat tidak manusiawi, bahkan ingin membunuh, dan bahkan dia mencampakkan ke dalam sumur kan. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sebalas saudara Yusuf kan. Pertama Ruben, yang kedua Sam'un, ini yang sabalih saudaranya yang digambarkan sujudnya 11 bintang kepada Yusuf kan. Ketiga Lewi, 4 Yahuda, 5 Isakhar, 8 Zubalun, yang ke-8 Dan, Naftali, Gad, Asyir, dan Benyamin kan. Ikut sebalik saudara Yusuf kan, yang digambarkan dengan sujudnya 11 bintang. Dari nan sabaliku Bapak dan Ibu-ibu, nan baradiakan yang baradiakan nan sabaliku, nama sabaliku adiknya. Naniko sapa ka. Sapa. Dia nan sabulale apaknya samu, amaknya beda. Nan beradik kandung nan nomor sabale Benyamin. Amakonyo dalam ayat itu dikatakan laqad kana fi Yusufa wa
ukhtihi. Ketika kecemburuan dari saudara-saudaranya itu luar biasa ke Yusuf, maka dicurigai jo Benyamin tapi sama joinya. Tapi sayangnya ke Yusuf tak seperti sayangnya ke Benyamin. Tapi 10 saudaranya yang lain itu curiganya ke Yusuf luar biasa kan. Sehingga terjadilah Bapak dan Ibu-ibu kebencian yang luar biasa kan. Bagi 10 saudaranya yang seayah, sehingga kecian kalau seandainya Yusuf ndak ada ledo, Yusuf ndak ada ledo, apa komentarnya? Kita jadi orang-orang saleh kan. Wa takunu min ibadihi qauman salihin. Kalau seandainya Yusuf lah meninggal, kalau Yusuf ndak ada di samping apa ledo, kalau Yusuf sudah ndak ada lagi, maka sayangnya pindah kawa, wa takunu min ibadihi qauman salihin. Dan setelah itu kita bersama kalian dan nambu kecil komentar sebagian akan menjadi orang-orang saleh. Itu kira-kira praduganya yang memungkinkan usaha untuk menjadi orang saleh. Apa caranya? Singkirkan Yusuf. Jangan taruh jonyo ada di keluarga kau. Jangan biarkan Yusuf tetap di keluarga gitu. Singkirkan dia. Maka kalimat inna abana lafi dhalalim mubin di ayat yang ke-8, di akhir ayat yang ke-8, sungguhnya Pak Wa yobana sase kau akan. Komentar anak-anaknya. Sungguhnya Pak Awak benar-benar keliru dalam bersikap seperti kau kan. Kata para ulama bisa jadi memang sebagai manusia ayah dari Yusuf sayang kainya kan. Tapi secara prinsip Bapak dan Ibu-ibu, ayat skenario sebenarnya bahwa dalam keluarga bisa terjadi persaingan yang tidak sehat kalau ternyata mereka tidak sama-sama beriman kan. Apa komentar At-Tabari tadi? Apa katanya? Min akibatil hasadi wasu'i awaiqibil makari wal khiyanati. Kenapa itu bisa terjadi? Disebabkan faktornya adalah akibat iri dengki, akibat buruk rencana-rencana yang buruk dan khianat dari saudara-saudara Yusuf ke beliau kan. Di Bapak dan Ibu-ibu, iko karena kedengkian, karena iri dan dengki, niat nanjai dan khianat mereka atas amanah dari ayahnya kan. Aku nak kaji Bapak dan Ibu-ibu, maka dikatakan oleh At-Tabari wa makna anna hadhil qissata laisat mujarrad, iko bukan sebatas sejarah tarikhi saja, bal ayatun yustadallu biha ala qudratillah, menunjukkan atas kuasanya Allah. Campaan adiknya. Kenapa kok tidak dibunuhnya langsung? Andaikanlah Yusuf dibunuhnya, maka episodenya selesai, ceritanya selesai. Andaikanlah Yusuf dibunuhnya, bukan dibuangnya ke sungai, tapi dibunuhnya, maka habis cerita tentang Yusuf kan. Paling-paling ceritanya sedikit, sebatas begitu saja. Tapi ternyata Yusuf alaihissalam ketika diusulkan oleh salah satu di antara mereka, anda pas wak bunuh anda, tidak lancaknya wak bunuh anda. Perilaku yang kurang pas. Wak masuk ansalah ke dalam semua. Mudah-mudahan ada orang dan menyelamatkan kan.
Tando jo sayangnya ke adiknya kan. Meskipun kecemburuan dalam keluarga itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu-ibu, sehingga iko yang yang dihadapi oleh Yusuf. Baik, kita bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa komentarnya? Yadhkuru Ibnu Katsir anna al-ayata tushiru ila anna qissana fi qissati Yusuf ayatun 'azimatun liman yas'alu aw yatlubul hidayah, ayatun fi taqallubil ahwali wa fi ibtila'il anbiya'i wa fi uqu'il hasadi baina ikhwatihi wa fi kaifiyati ikhrajillahil khair min khilalil balaya wa yu'akkidu anna qissata bi akmaliha ja'at tibyanan li husni aqibatus sabr wat taqwa. Nah, kata Ibnu Katsir, cerita itu bukan sebatas cerita, tapi ayatul lisailin, sebagai isyarat, sebagai tanda-tanda, cara pelajaran bagi orang yang bertanya. Kata Ibnu Katsir, ayat kau mengisyaratkan ila anna fi qissati Yusuf ayatun azimatun, bahwa dalam kisah Yusuf itu ada tanda-tanda yang sangat besar, tanda-tanda yang sangat agung. Bagi orang yang bertanya, wa yatlubul hidayah, dan mencari hidayah. Pelajarannya kata Ibnu Katsir, ayatun fi taqallubil ahwal. Satu pelajaran di situ adalah tanda-tanda besar. Allah sangat mudah membalikkan keadaan kan. Bagaimana balik keadaannya? Dulu Yusuf itu dipersekusi, Yusuf itu disakiti, Yusuf ingin rencana makar mereka membunuh, Yusuf dibuangkan ke dalam sungai. Tapi akhirnya Yusuf berubah keadaannya menjadi orang yang terhormat. Karena Yusuf dulunya menangis, mereka tersenyum ketika Yusuf dibuang ke dalam sungai. Sebaliknya, mereka akhirnya menangis dan Yusuf tersenyum dan tertawa ketika menjadi raja. Itu mudahnya balik keadaan. Maka dalam keyakinan awak Bapak dan Ibu, kalau Allah berkehendak, tak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah ingin mengerjakan, melakukan sesuatu, kun fayakun, langsung ado. Tidak perlu melalui proses pakai mukaddimah do. Jadi langsung jadikan. Akonya kuat pacik elo-elo Bapak dan Ibu-ibu, sehingga ketika awak mendapat, awak tidak merasa sombong. Ketika awak kehilangan, awak tidak merasa begitu sedih, tidak terlalu sedih, tidak terlalu unjek-unjek dan sombong, karena semuanya dalam genggaman Allah. Mudah dia Allah membalik keadaan kan. Cuman kadang-kadang orang tidak siap ketika keadaan itu tiba dan datang. Cuman kadang-kadang orang tak merasakan bahwa Allah tidak adil kalau ini yang sedang kena musibah kan. Allah katakan, kata Ibnu Katsir berdasarkan penafsiran ayat itu, ayatun fi taqallubil ahwal, ikut tando-tando kebesaran Allah. Kapan itu Allah mudah membalikkan keadaan? Bisakah Allah membalikkan bumi? Bisa. Bisakah Allah meruntuh alam? Bisa. Namun tidak sulit bagi Allah. Ya kan? Bisakah hari kau malam setari? Bisa kan? Tak ada yang sulit bagi Allah kan. Yang kedua, fabibtila'il anbiya, ayatku menceritakan tentang ujian yang dihadapi oleh para nabi kan. Iku yang dirasakan Bapak dan Ibu. Ibtila'ul anbiya, bahwa iku yang dirasakan ujian para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'un al-anbiya, ujian terberat dihadapi oleh para nabi dan rasul kan. Diiduiku Bapak dan Ibu dalam rangka menjawab soal ujian kan. Itu kerajaan di dunia kan.
Hidup awak di dunia adalah menjawab soal ujian yang sudah ada. Di mana siapa ngasih? Allah pada ni ibu. Di duit aku diuji tadi kan. Ya kan. Ketika muda awak ujiannya salah muda. Ketika lah tua ujiannya ketika tua. Ketika bersuami ujiannya suami. Ketika tidak bersuami ujiannya jadi janda kan. Ujian. Ketika awak punya istri ujiannya, istri tu ujiannya kan. Kau nyocok kadang dia oleh video gue. Banyak orang menangis. Tak sempat ambo bawa bayak ke suami ambo. Menangisnya. Nan ditangisnya. Dulu ketika suaminya. Aduh, bangis saja ke suaminya kan. Kalau meninggal suaminya. Barunya kecat. Ingin bawa bayak kan. Lebih masuknya baru ingin bawa bayak. Itu loh ibu-ibu pak bangis ke bini kan. Tio bacuek saya bini taruh kan. Sudah tu, kalau macarai jo bini. Alah di bawah orang bini wak, bangis lo ke orang kan. Itu ujiannya itu polo. Awak sedang sekolah, ujiannya sekolah kan. Awak sudah sekolah, ujiannya sudah sekolah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku nak ingatkan di Ibnu Katsir bahawa fi bitila'il anbiya ayat ko menceritakan tentang ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul kan. Makanya seberat-berat ujian adalah ujian para nabi dan rasul. Alun balik di awak lain kan. Mungkin awak yang sedang diuji rasul takarik dia ujian ko ba ko ambo yang kena modeko. Ba ko ndak sianu, ba ko ambo nak dipilih Allah. Sama juga saudara-saudara awak yang di Palembang kan komentar niniak mama lun pernah salamu dunia takambang salari hayaku kan galodo kan akini baru. Tapi kenapa kok bisa itu terjadi? Ya itu ujian Allah, diujinya awak kan. Tandonyo orang salari haya hebat-hebat sehingga dia soal ujian dan barek kan. Awak nan malie, bapak dan ibu-ibu ibu awak dinya sampai kini masih ada jenazah yang alun tak kubur. Awak nan malie bapak dan ni. Tapi orang yang sudah meninggal tu di alam barzah bisa jadi mereka sudah senyum dan tertawa, sudah berbahagia karena mereka meninggal dalam keadaan diujikan Allah dengan ujian yang berat. Ibu awak dinya habis rumahnya habis sadwalahnya ndak ada tinggal itu. Karena memang ndak ada nan untuknya ndak ada nan ka di bawahnya tu. Toh tinggal mana untuk rumahnya tu nyo meninggal nan rumahnya kok kapindah juga orang lain kan. Dia biarnya di Allah sadar. Saya jadi saudara awak yang sudah meninggal dunia jadi korban hari kini. Mereka sudah berbahagia di alam barzah, sudah tersenyum, sudah menikmati hasil usaha dan amalnya semasa hidup yang melalui. Maka ingat Bapak dan Ibu-ibu, ayat ko adalah fi bitila'il anbiya, cerita tentang ujian para nabi dan rasul. Anan ketiga, kata Ibnu Katsir fi uqu'il hasadi baina ikhwah. Realita yang terjadi dalam kehidupan hasad, iri dan dengki di antara orang baransana kan. Kok banyak di orang kita jadi kan. Iri dan dengki orang beradik kakak kan. Iri dan dengki orang baransana kan. Itu banyak terjadi kan. Ya kan? Sayang namanya dia rasul dia awak gue. Awak merasa maka Allah ndak adil kau. Ndak sayangnya kau awak kan. Ba maka ndak sayang Allah kau. Ba maka sayang amak jo apa ka dia bukan kawan. Timbullah sifat hasad Bapak dan Ibu-ibu. Iko yang terjadi Bapak dan Ibu-ibu dalam kehidupan umat manusia. Ya kan? Aduh sawah tinggal nama atau lah timbul bercakap. Kadang-kadang Bapak dan Ibu-ibu apa namanya Pak? Masalah dia keluarga
Mendapat itu menjadi masalahnya Bapak. Para jamaah rahimakumullah, Allah titipkan awak beradik kakak supaya saling tolong menolong, bantu membantu. Amakun dari itu Bapak dan Ibu-ibu diingatkan, iko sebenarnya adalah pelajaran berharga bagi orang belakangan adalah adanya realita kehidupan terjadinya iri dan dengki di antara baransana baradik kakak kan. Awak ndak iri je orang lain jadi sia-sia. Tapi iri dan dengki itu terjadi baina ikhwah, antara orang beradik kakak. Nanti bahas Bapak dan Ibu-ibu seperti apa iri dan dengkinya dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga iri dan dengki. Lanjut yang keempat kata Ibnu Katsir, wa fi kaifiyati ikhrajil lahil khair min khilalil balaya. Bagaimana cara Allah mengeluarkan manusia dari berbagai macam cobaan dan ujian itu, nyo dapat untung Bapak dan Ibu-ibu. Bagaimana manusia bisa selamat dari itu dan bagaimana manusia Bapak dan Ibu mendapatkan, mengeluarkan, bagaimana Allah mengeluarkan manusia dari beraneka ragam cobaan yang dihadapinya. Aku Bapak dan Ibu-ibu kalau kita lihat luar biasa cerita tentang itu, tentu bagaimana Yusuf, Benyamin dan saudara-saudaranya yang tadi, yang samali tadi Bapak dan Ibu-ibu yang kita bahas tadi, kok dari 10 saudaranya tadi, maka kalimatnya usbah. Usbah itu kelompok besar, dalam tafsir dikatakan antara 10 sampai 40 orang kan. Wa nahnu usbah. Usbah itu maknanya adalah kelompok yang mana ni wa nahnu usbah di ayat yang ke-8. Awak jumlah awak banyak, kita jumlah yang besar. Yusuf seorangnya. Kok di bawah dia nyoba duanya. Awak salah pawak 10 orang. Masa ndak bisa awak mengalihkan perhatian orang tua kawak? Masa ndak bisa awak menyingkirkan inyo sehingga samparono sayang orang tua kawak kan? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة. Dan di kita kata mereka jumlah wak besar. Kata para ulama, apa usbah itu jumlahnya besar? Berapa besar itu? Antara 10 sampai 40. 10 orang mereka. Masa surang datang lawan dia wak? Atau baduo tidak bisa awak menyingkirkan, sementara kita jumlah yang besar. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, maka kini nan wak kaji adalah bahwa salah satu dosa yang terbesar itu Bapak dan Ibu-ibu adalah dosa iri dan dengki. Kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah ungkapan beliau, manusia memiliki 3 sifat hati yang amat berbahaya keberadaannya dari waktu ke waktu. Anan 3 tu, 1 iri dengki, 2 senang pamerkan, 3 angkuhkan, atau hasad, ria dan ujub. Di antara ketiga itu hasad menjadi salah satu penyakit yang paling dahsyat dampaknya. Aku perlu baca dah elok-elok, awak bayai kalau awak nang kanai ke. Nya cok tu awak bare kakak kan. Cok tu badan sana. Cok awak sejamaah. Kadang-kadang mungkin nak kawan serancak pada awaknya iri jok je kan. Mungkin nak kawannya kan. Nya balik jo pitihnya. Udahnya bagi pitihkan. Ndak udah awak bagi pitih tu. Abang hijau ke orang kan. Dan kadang mungkin nah kawan ni nabi. Kadang tarompa kawan tiuk kasro bagi ganti se kan. Bang hijau ke kan.
Itu rempahnya banyak tu ya kan. Sombong nilai. Tiuk kesuruh, tiuk bertukar terempah kan. Apa dia salah, biasalah kan. Tiga kong bapak dan ibu-ibu kata Imam Ghazali yang penyakit yang membahayakan kawak dan bisa jadi ke orang lain. Pertama adalah iri dengki kan. Ya. Kan sederhana sekali kan. Orang nak mendapat awak nak ingin lo pindah ke awak kan. Ya. Orang bersuami awak lun le kan. Sudah tu iri awak kenyo. Beusau awak mendapat lakinya pindah lo ke awak kan. Tu nanti. Oto na mendaki angoknyo nan sasakan. Tu kan. Ayam menambah talua inyo na kasakian kan. Apa makna iri dan dengki? Dalam definisi Bapak dan Iko penting wak pahami dalam kehidupan wak sehari-hari nyo bisian setan tiga ko di bisiannya tariko. Iri dengki, ingin dilihat orang beribadat, ingin berlebih wak dari orang kan, dan sombong kan. Pokoknya orang kalau sedekah 2.000 kan basuruh amin, tapi kalau 10 kan tinggian. Kalau 2 nyo, tapi kalau 10 tinggi sedikit. Tapi kalau 50 ini tak siko di mana mana. Nalepek nalahin kan. Itu bahagian kata Imam Ghazali, penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian ketika ujub, sombong, merasa inyo yang wah, ya kan, angkuh kan, dan seterusnya kan. Tentu ukurannya ada. Kadang-kadang angkuh ku awak dan awak namali orang angkuh kan. Padahal nyo ndak mau detu doh. Nyo ndak mau detu doh kan. Awak yang kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang lupa menyapu awak lo ngejan sombong nanya. Amuah ke nyapu kan. Padahal kalau dak awak senyapu kamu apa? Kadang-kadang di kapalonyo sedang masalah, baik kerajo mau memanggali dan seterusnya dan keluarga kehidupannya mungkin sedang bermasalah kan. Awak acuk mau hukum orang mereka kan. Kalau ada mulut awak lah sombongnya. Sajaklah bayi limu ko sombong saya. Karena awak kadang-kadang iri kayaknya awak cari alasannya sombong kan. Okay. Atau misalkan ya alhamdulillah orang pulang haji misalkan diamalkannya ibadahnya tu ketika pulang kampung. Tanya tu ibu dan bapa awak dan merasa sejak pulang haji kok sombong saja. Dan muah menyapu. Wajalan lama aku aman kini kan. Awak menganggap seperti itu. Nanti waduduan apa sebenarnya standar orang yang hasad, orang yang ujub dan orang yang riak. 3 ko caro di setan untuk mabihkan amal awak kan. Kecil lo tu pada ibu-ibu awak ko bertingkat-tingkat karena awak manusia kan. Mungkin bertingkat dari sisi ilmu, bertingkat dari sisi harato, bertingkat dari sisi sekolah, bertingkat apa beda-beda awak kan. Dan masing-masing bapak punya kelebihan. Maka dari itu wak jauhi di awak yang seperti itu. Karena ternyata kata Ibnu Katsir, iko adalah cerita tentang hasad bainal ikhwati. Iri dan dengki di antara orang bersaudarakan. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan hasad itu sendiri? Dari definisi Bapak dan Iko yang hasad itu, tamanni zawali ni'matil mahsun wa husuliha lil hasid kan. Aku yang hasad, kau yang diinginkan
tamanni zawalin ni'matil mahsud, keinginan agar nikmat yang dimiliki orang yang didengki itu hilang. Kalau cerita Yusuf tadi, sayang apaknya ke Yusuf, ndak ada lah itu kan. Itu kan. Di kalau iri ka orang, pindah nikmatnya Tuhan dari orang yang diri kan. Wa husuliha lil hasid, wa husuluha lil hasid, dan berpindah kepada orang yang iri. Ini cerita tadi, orang bahagia je suaminya kan. Tu nampak dia awak rayu suaminya, pindah ke awak. Itu. Tamanni zawalin ni'matil mahsud wa husuluha lil hasid, keinginan agar nikmat yang dimiliki orang yang diiri itu pindah ke awak. Hilang nikmat tu dinyo, dan nikmat tu dapat diawakkan. Ya. Tu bapak dan ibu-ibu, yang penting ada nikmat kau dah dapat dinyo. Kalau inyo menjabat, jatuh hanya jabatannya. Alhamdulillah, rasailah kan. Pindah ke awak, tu dia kan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, akulah yang terjadi dalam keluarga Yusuf alaihissalam, bahwa di antara saudaranya yang 10 saudara yang sapa tadi bangi ke inyo, karena nyo ingin sayang apa tu ndak lanjut ke Yusuf dah. Kalau ada ojanya siko, pasti Yusuf ko disayangnya berkelebihan ketimbang awak bersama. Ndak bisa dibadiakan modeko-deko. Ba caranya singkirkan inyo kan. Kalau ada pekerjaan yang ibu-ibu, awak pak-pak dan ibu-ibu sangat besar potensi itu, tinggalkan pekerjaan itu kan. Kan ada karajoku ibu-ibu memang yang penting kepentingan saja. Yang penting awak mendapat, tidak perlu kawan merasa. Yang penting awak beruntung, tidak perlu kawan celaka kan. Kalau kawan mendapat akan diunjai bersama kan. Kalau ada pekerjaan yang enggak situ, anda itu ruang. Karena papa dan ibu-ibu mencelakukan kawan. Karena tamanni zawalin ni'mah, ingin nikmat ilan di orang, ya, wa husuluha alma wa husuluha lil hasid, dan itu balik kainyo kan. Cuba saya di awak ibu-ibu dan bapak rasukan dia, kalau ada capek-capek baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku ajan kata Imam Ghazali, ada 2 yang rusak kerajokan kalau awak kena penyakit hasad itu. Ikulah agaknya ayatul lisailin satunya. Tanda-tanda bagi orang yang bertanya-tanya, kenapa kok Yusuf kok? Ceritakan oleh Allah dalam Quran. Tanya tu salah satu kandungannya adalah Allah ingin sampaikan ke kita bahwa Yusuf alaihissalam dalam jalani hidupnya menghadapi tantangan besar, bukan dari luar tapi dari dalam. Kalau awak berhadapan je orang lain bisa awak madu, tapi kalau awak bercakap beradik kakak, itu perjuangan yang sangat baik kan. Konyo kan seperti mau ingatkan minggu kemarin, dek memparabuikan harta pusaka, dah bercakap kan. 2 orang beradik kakak. Bercakap kalau bertinju saya mungkin bangkak-bangkak kan. Iku pakai ladiang kan. Untuk amparabuikan dato, lah pakai ladiang. Tu matilah seorang kan. Mungkin seorang kan itu suak luko-luko masuk mazaki, anak cek mati kan. Akhirnya anda jadinya mendapat harta warisan. Harta inyo dibagi lo diurangkan. Itu tadi. Nah, dalam kehidupan kan biasa seperti itu, banyak terjadi napa di awak. Lah dibiasakan di orang hasad ikut jadi pakaian saja. Bagi awak kalau capek balik-balik. Apa bahayanya Bapak dan Ibu-ibu? Bahayanya orang yang sedang hasad itu. Baik Bapak dan Ibu-ibu, bila kehidupan sekedar ilmu dia awak, diperkirakan tokoh Yusuf yang dalam agama Nasrani disebut dengan Yosef.
diperkirakan hidup sekitar 1700 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi kan. Berarti kan kini abad keberapa kini kau? Tahun berapa kini? Masehinya berapa? 2000. Berarti lahado 20 habaik na lewatkan. 20 habaik. Dan iko ado 8 balai abad. Di jarak waktu Nabi Yusuf sekitar 38 habaik kan. Lula mu amik le kan. 38. Sekitar 3800 tahun yang silam. Kehidupan Yusuf itu sekitar 4.000 tahun yang silam lebih kurang. Ya, sekitar 3.700 tahun yang silam. Kehidupan Yusuf yang itu masih layak untuk kita bicarakan kini Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana iri dan dengki itu kalau menimpa umat manusia, maka manusia mesti waspada dengan itu kan. Ini bahas Bapak dan Ibu-ibu karena kajian awak tentang iko. Secara tematik ada 5 ayat bercerita tentang hasad dalam Al-Quran. 1 surah Al-Baqarah 109, 2 An-Nisa 54, Fatir 15 dan Falaq 55 ayat kelima. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqa min syarrin nafathati fil uqad ayat yang kelima wa min syarri hasidin idza hasad. 2 kali dalam surah Al-Falaq. Itu ayat yang menjelaskan, yang menceritakan tentang hasad kan. Orang nan ingin nikmat lapih di orang pindah kainyo kan. Sebab dia. Saja ibu dan bapa. Jadi kalau ada nikmat dapat di orang dan awak tidak reda dengan nikmat dapatkan orang dan ingin pindah kawak, maka itu namanya iri dan dengki. Allah sebutkan di 5 ayat cerita tentang kalimat hasad dalam Al-Quran. Al-Baqarah 109, An-Nisa 54, Fath 15 dan Al-Falaq ayat yang kelima. Itu ada 2, min syarri hasidin idza hasad. Balinduang wa ka Allah dari orang yang iri kalau inyolah iri kan. Orang kalau iri bangisanya dalam hatinya tapi ndak ada apa nama ndak ada dipandang ke dalam dinya kan. Bacanya auzubillah turusannya jo Tuhan misalkan. Tapi nan balindu awak ka Allah kalau orang iri itu sudah apa? Ada aksinya kan. Maka balindung awak ke Allah. Kadang-kadang dibuatnya titian badak kuat lah namanya. Kadang-kadang musuh dalam apa namanya? Sairi yang bertukar jalan ke musuh dalam salimui kan namanya kan. Ikan. Padahal musuh dalam salimui itu kan bini men sebenarnya itu kan. Dia pasal buik lo, anak musuh alam salimui ko, namanya ko, orang iri dan dengki kan. Ketik. Manoho kawan sairi yang, kan itu istilah orang awak kan, mengguntiang dalam lipatan musuh, macam-macam disilahkan orang. Yang begitu istilah yang menggambarkan bahayanya orang kalau hasidin idza hasan. Orang dengki kalaulah ada aksi dengkinya bahaya sekali kan. Ya kan? Dicari-carinya jalan Bapak dan Ibu. Makanya kalimat min syarri hasidin idza hasad karajonyo mencari-cari kesalahan orang saja kan. Ya kan? Tidak adonyo mali orang ko elok do. Inyo buruk se orang ko kan. Padahal kalau inyo lo dia antah lo lah buruk pada itu kan. Atau hati-hati awak. Maka diancam oleh Nabi awak ndak boleh awak iri dan dengki. Karena orang yang iri dan dengki itu akan habis amalnya.
Hasad menghabiskan amal kan. Ko bahayanya ibu dan bapak, kalau boleh wak katakan, ikolah bahayanya. Pertama menghabiskan amal kan. Iyyakum wal hasad. Hindari kalian sifat iri dengki. Iri dengki tamanna zawalin ni'mah minal mahsud. Hilangnya nikmat dari orang yang wak dengkikan. Nih. Punya ibu-ibu kalau lah jadi jando, bersyukur ibu-ibu. Ndak ada beban le do memasak nurang, ndak ada kane hariak le do kan. Ko ndak awak jando orang balaki, abangi awak ka orang kan. Sombong, mentang-mentang awak balaki, mentang-mentang dia ndak balaki. Awas ya. Tu maksud maya tu, ya kan? Tu na Bible, ya kan? Iyyakum wal hasad. Jauhi di kalian sifat iri dan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sungguhnya hasad itu memakan kebajikan. Di iri dan dengki tadi memakan kebajikan awak. Di kalau ada bisa setan manusiawi senya tu. Capek-capek baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Allahu akbar bagi. Baca sadari dia awak lah dibisi iri dengki kawakan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Baik itu digambarkan di Nabi bahwa orang yang iri dengki itu, coba bayangkan adik kandung adiknya ku adik yang sapa gue. Adik awak gua. Alun tantu lu nyundak jadi orang le do kan. Adik inyo iri ka adiknya ku akhirnya dia campaknya kalam semua kan. Nah, kalau boleh untung orang aku kan untung masalahnya. Untungnya dibunuhnya Yusuf kan. Kalau dibunuhnya Yusuf, untung dia disuruh Yusuf tu kan. Kalau kisahnya pendeknya kan. Untung Yusuf tidak dibunuhnya kan. Orang awak kan santiang orang susuk. Jatuh orang tekerambia kan banyak patah-patah, untung tidak mati. Itu hebat orang awak guys. Asli orang Minang kehebatnya. Oh banyak sih anu. Allah nyata makan pinjai banyak. Untung lain dah ada. Singali hiasnya ni. Tak tabuk lihat orang untungnya baru kan. Itu jarang. Jadi tidak ada orang itu hebat orang Minang tu kan. Manggalih ke bawah untung kan. Banyak untungnya. Jadi Allah katakan, Nabi katakan, iyyakum hindari di kalian sifat iri dan dengki, karena nyoba makan kebajikan yang wak karajokan. Sebagaimana ta'kulun nar kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Baik Bapak dan Ibu-ibu, satu lagi. Lah suruh alun. Penyakit umat sebelum kita. Hasad itu Bapak dan Ibu-ibu penyakit sebelum kita kan. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Al-hasadu wal baghdha. Telah merayap kepada kalian penyakit umat sebelum kalian. Satu, iri dan dengki. Yang kedua, permusuhan dan kebencian. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Ada penyakit yanglah meresap ke jiwa umat kepada kalian. Jadi apa namanya? Penyakit yang lama masuk ke umat Islam itu satu adalah hasad, yang kedua baghdha. Permusuhan, kebencian yang berketerusan. Itu Bapak dan Ibu berlindung awak dariku kanu awak ingin amal awak efektif terjadi. Berlindung awak ke Allah sifat iko kan. Tapi yang jelasnya tak bisa setan tiga tadi penyakit yang kadang tu kadang-kadang dia, ya kan? Iri dengki, ria dan ujub. Ya.
Tiga ko bapa dan ibu-ibu, kalau ada dia awak capek-capek awak balik, capek-capek awak jauhi. Tapi awak tak boleh lo menuduh orang iri dengki. Kalau biarlah urusannya jo Allah kan. Iri kokoh, biasalah kenyakan. Tak usah awak tuduh orang. Kadang-kadang ndak irinya doh, karena kadang-kadangnya biasa saja. Sombong, jangan mudah awak menuduh orang sombong. Kadang-kadang awak nan sombong kan. Awak tuduh orang sombong kan. Ria, tak usah awak tuduh orang ria, urusannya jo Allah lah kan. Boleh kau sedekah, catatkan dia ambil 10 juta. Boleh? Boleh. Asal pandai jaga hati kan. In tubdus sadaqah au tukhfu. Kalau kamu palian sedekahmu, dapat silahkan. Cerita tadi 10.000. Tapi kalau 1.000 mau ditujuh kan. Awak nampakkan tulis di dinding. Salah? Tidak salah. Bahkan kadang-kadang cara zaman kini audit dan wajib hukumnya kan. Transparan tu kan. Kadang-kadang bapak hamba Allah saja kan. Hamba Allah saja. Kadang-kadang jumlahnya kok nan manulih dan maitong ko manusia kadang-kadang mau cik lupa kan. Nah. Jadi fitnah kan. Itu mambe jantim buah kemudaratan. Di kalau pandai wak jagwati haji kati misalkan. Ibunya pada itu. Angkat dia aja tu kan. Tapi pandai jago mesti jago hati kan. Jangan haji kati 2.000. Telidin dia kan. Lupa mana dia. Ada tu 2.000. Kau tu bapak dan ibu-ibu itu kan. Sama hasad tadi. Tiga ko kata Imam Ghazali adalah. Satu lagi bapak dan ibu-ibu. Tak mungkin bersatu iman dan hasad dalam satu. La yajtami'u fi jawfin mri'in al-iman wal hasad. Tak mungkin berhimpun, berkumpul, bersatu dalam seorang diri mukmin antara inyo baiman dan inyo hasad. Tak mungkin satu. Dua hal yang berjauhan, dua hal yang berbeda kan. La yajtami'u fi jawfin mri'in. Tak mungkin dalam hati seorang manusia berhimpun dua hal. Pertama al-iman, yang kedua al-hasad. Maknanya kalau hasad orang baklan apa? Hasidin idza hasad, pada saat itu imannya sedang bermasalah. Maka tu perbaiki di awak pada ibu-ibu, karena awak yang tahu, dan tak tahu awak pada ibu-ibu karena memang bisa menerpa siapa saja. Makanya kata Imam Ghazali, caranya aku untuk diamalkan, amalkan di awak kau. Penyakit hati tidak bisa sembuh kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Di dua mau baik penyakit hati awak. Kalau awak ria, sum'ah, sombong, ujub, takabur, apalagi tadi hasad, itu penyakit-penyakit hati yang seperti itu, kata Imam Ghazali, penyakit hati itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Di ubeknya jo ilmu jo amal saleh. Ilmu yang bermanfaat untuk melawan hasad adalah awak tahu awak sedang iri dengki. Itu ilmunya. Astagfirullah. Iri dia kasihan. Pangi sedang kayaknya kan. Ingin dan membiak lakinya. Tadi kan. Agama dia tu. Agama dia tu agak. Capek. Astaghfirullah syaitanir rajim. Astaghfirullah syaitanir rajim. Astaghfirullah syaitanir rajim. Kadang bawa laki orang kan. Assalamualaikum. Sehat. Kamu habis suak. Tanya laki orang kan. Laki-laki kau gatal lo kan. Kau ke pasar, semua ke pasar habis suak. Makan waktu di itu hati-hati kan. Kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat melawan hasad tu, awak tahu bahwa awak hasad dan awak tahu mudaratnya. Apa mudaratnya? Itu tadi disebut Nabi, abi hamal wakan. Akan bayu tu.
Ya, balian ka diri awak. Dan itu mudarat kawa baik di dunia maupun urusan akhirat. Dan hasad yang Anda lakukan tidak akan menimpa kemudaratan orang yang Anda iri itu baik di dunia dan di akhirat. Bahkan nyo mendapat manfaat dari hasad awak. Ya kan? Nampak dia awak kurang baju gagah, alhamdulillah cocok untuk inyo kan. Itu cara. Pak dia awak orang tukar terompa tiuk ke surau, alhamdulillah lain dak cik terompanya. Dia awak cik se, alhamdulillah dia awak cik lay cukui kan. Ya. Anda selalu tambah mungkin kakinya kata-kata ketika. Saya tambah biasalah. Itu zawalun ni'mah, ya. Minal mahsud, inginnya hilang nikmat dari orang yang dari ekspresi wajah bisa jadi muncul, bisa jadi tidak kan. Tapi yang jelas pada ibu-ibu, kalau itu terjadi dalam diri capek-capek wak balik. Terakhir nanti wak sambung insyaallah. Apa bahayanya dari sisi psikologi jiwa? Ada ampe wak sebutkan. Jiwa wak kufur nikmat, ndak pandai terima kasih ke Allah. Nan dia wak ku kurang sekali. Itu bahayanya bu. Dua, menyiksa diri sendiri karena waktu wak ndak tenang kan. Ya kan? Awak kalau ini je orang ayam orang sampai dia wak punya. Ayamnya sampai dia bangi jok kayaknya kan. Pergi ke surau wak kiranya paling sudui cie pas surang tinggal. Inyo lo kiranya amuh dak enangkan. Munculnya ghibah, munculnya permusuhan dan seterusnya. Lah dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.